Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahendra, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 04 Tantaman, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video praktek mengajar dengan materi hidup lapang dengan berbagi pada pembahasan zakat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak Pak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Iya, luar biasa. Bagus sekali semangatnya pagi ini ya. Baiklah, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Hadir, Pak. Bagus. Berarti kelas 5 anak-anaknya bagus, pintar-pintar dan disiplin-disiplin semuanya. Ya. Baik anak-anak Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita utamakan terlebih dahulu yaitu membaca doa. Baik, ketua kelas siapkan doanya. Semua siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman habil qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak semuanya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada hari ini, sekarang Bapak tanya dulu. Coba jawab bagi anak-anak Pak yang tahu ibadah yang dikerjakan oleh umat muslim yaitu di bulan Ramadan yang dilakukan sebelum menunaikan solat Idul Fitri. Pada apakah namanya? Ya, silakan Pak Lana. Namanya? Iya, bagus, yaitu zakat fitrah. Berarti anak-anak Pak sudah pernah membayar zakat fitrah? Sudah. Siapa yang membayarkan zakat fitrahnya? Orang tua, ya bagus sekali. Makanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat yang terdapat pada bab 4. Baik, sebelumnya Bapak jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada bab 4 ini yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian zakat. Tunggu sebentar. Ini. Peserta didik dapat memahami pengertian zakat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memahami pembagian zakat. Kita harus tahu nanti itu yang akan kita pelajari.
Lalu yang ketiga, peserta didik dapat memahami golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi anak yang berhak menerima zakat itu nanti ada golongan-golongannya, kita pelajari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami hikmah dan manfaat zakat. Ini tujuan pembelajaran yang terdapat pada bab 4 yang bertemakan apa tema bab 4 di dalam bukunya? Hidup lapang dengan berbagi. Ya, bagus. Ini dia bab 4 dengan tema zakat. Ya. Lanjut. Ini pengertian zakat dulu kita pahami. Zakat itu dijelaskan ada secara bahasa dan ada juga secara istilah. Apa zakat secara bahasa? Di sini dijelaskan zakat berarti bersih, suci, kembang dan berkah. Ya. Zakat berarti bersih, suci, kembang dan berkah. Lalu secara istilahnya apa pengertian zakat? Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada orang-orang yang berhak atau disebut dengan istilah mustahik sesuai syarat yang ditentukan. Ini pengertian zakat yang harus betul-betul anak bapak pahami. Baik, selanjutnya pembagian zakat. Ya, jadi zakat ini ada ketentuan pembagiannya anak-anak. Ya, yang pertama itu zakat fitrah. Bagaimana pembagian untuk zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu kuncinya. Kalau yang dinamakan zakat fitrah harus yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sesuai yang apa tanyakan di awal tadi, dijawab oleh anak kita yang bernama Lana. Zakat apa yang ibadah apa yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan sebelum menunaikan salat Idul Fitri dinamakanlah zakat fitrah. Itu yang zakat fitrah. Berupa makanan pokok. Ya, apa itu makanan pokok? Ada beras, ada jagung, apa lagi? Gandum dan lain-lain. Kalau kita di Indonesia ini apa makanan pokok kita, nak? Nasi terbuat dari beras. Berarti kalau kita di Indonesia mengeluarkan zakat fitrahnya, yaitu boleh berupa beras. Ya. Terus ada pula jagung. Ada di berbagai belahan dunia ini, nak, di negara lain yang makanan pokoknya itu jagung. Tidak sama seperti kita yang di Indonesia. Jadi bagi umat muslim di negara tersebut, maka boleh mereka memberikan zakat fitrahnya berupa jagung. Intinya adalah makanan pokok. Kalau sate kita zakat fitrahkan boleh? Kira-kira boleh enggak sate? Tidak, karena dia tidak makanan pokok. Terus kalau ayam chicken boleh enggak dijadikan zakat fitrah? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak makanan pokok. Baik, selanjutnya. Banyaknya zakat fitrah berupa beras yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,5 kilogram. Ini ingat. Harus kita ingat dan simpan di dalam kepala. Yaitu seberat 2,5 kilogram. Kalau kita timbang berat 2,5 kilogram ini dijadikan ke bentuk liter dalam beras, maka liter berasnya itu adalah 3,5 liter. Penerima zakat fitrah ditentukan di dalam Al-Quran yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Itu golongan pertama. Selagi masih ada fakir dan miskin,
di daerah kita itu, maka mereka itulah yang kita utamakan. Baik, kita lanjut. Zakat mal yang kedua. Tadi yang pertama zakat apa? Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena sudah memenuhi nisab dan haul. Tahu nak apa itu nisab? Tahu? Nisab ini adalah hitungannya. Apabila jumlah harta kita itu sudah mencapai batasnya, maka kita harus keluarkan zakat. Jadi nanti apabila anak-anak Pak sukses, menjadi orang yang kaya raya misalkan, hartanya berlimpah, mobilnya banyak, ya, rumahnya di mana-mana, namun harta tersebut tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, maka kita juga berdosa. Karena zakat itu hukumnya adalah apa? Wajib, sebagaimana yang terdapat di dalam rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Ya, mengeluarkan zakat. Adapun yang termasuk zakat mal adalah nina. Ada berapa di sini? Ada 5 ya. Satu hasil perdagangan. Nih, hasil perdagangan. Nampak gambarnya? Jelas? Ya, ini. Bagi orang yang berdagang, apabila hartanya itu sudah melampaui batas atau memperoleh laba yang sudah tinggi, maka keluarkan zakat hartanya. Terus hasil pertanian. Gambar apa di sini? Gambar padi. Berarti Pak petani boleh juga mengeluarkan zakat? Iya, harus. Kenapa? Karena petani itu apabila dia memiliki hasil tani yang melimpah ruah, maka wajib mengeluarkan zakat. Terus yang ketiga apa di sini? Hasil peternakan, ya, hasil peternakan. Gambar apa di situ nak? Gambar sapi. Ini banyak pengusaha sapinya ya. Jadi pengusaha sapi itu nak, mereka harus mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Kenapa? Karena hewan ternaknya sudah terlalu banyak. Kalau 1 ekor baru atau 2 ekor sudah boleh kita mengeluarkan zakat kira-kira? Belum lagi nak ya. Kita harus mengeluarkan zakat itu apabila hewan ternak itu sudah banyak melampaui batas. Terus yang keempat, ada barang temuan. Apa maksudnya barang temuan ini? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Gibra, apa itu barang temuan, tahu? Coba, siapa yang tahu nak apa? Angkat tangan. Apa itu barang temuan kira-kira? Gambar di sini gambar apa? Gambar emas di dalam peti. Berarti barang temuan itu adalah harta karun, kata bagus si Gibran menjawab. Harta karun. Ya, paham itu? Paham Tom? Terus yang terakhir ada emas dan perak. Ya, apabila kita miliki emas yang banyak atau perak yang sangat banyak, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, lanjut. Golongan orang yang berhak menerima zakat. Sebelum Bapak jelaskan ini, silakan anak-anak Pak tonton video berikut ini terlebih dahulu. Berikutnya, mari silakan. Terima kasih. Loh, Nadia dan Sambil sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dong, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu,
masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dong. Aku dapat tagihan. Asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa dengan teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dong. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena calon penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mualaf, yaitu orang yang baru mengaku agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan bekal. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Dari film tersebut bahwasanya dijelaskan tidak semuanya berhak untuk menerima sida, termasuk Dodo si botak tadi namanya kan Dodo. Ya, si Dodo dia nggak berhak menerima zakat karena dia tidak termasuk kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini yang 8 golongan tersebut. Nah, golongan yang berhak menerima zakat. Satu apa? Fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Ada orang seperti itu zaman sekarang, Pak? Ada. Ya, hartanya tidak ada. Dia sudah tua renta, hidupnya juga cacat, nggak mampu untuk bekerja. Maka orang yang seperti inilah yang terutama kita berikan zakat. Lalu yang kedua siapa? Orang miskin. Orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dia bekerja sehari-hari. Mulai dari pagi dia berusaha sampai sorenya bahkan sampai malamnya. Tetapi hasil yang dia dapat tidak mencukupi. Maka orang tersebut dinamakan dengan miskin. Ya, bagus sekali. Yang ketiga, amil. Apa itu amil? Amil panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan zakat. Ada nampak dalam video tadi kan? Bahwasanya ada beberapa orang yang bertugas yang berdiri di dekat meja untuk mengumpulkan zakat dan memberikan kepada orang yang menerima. Ya. Terus yang keempat, mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Ya, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Jadi boleh tuh Pak, boleh. Jadi kalau seandainya ada dari agama lain, seperti agama Kristen, apalagi Hindu, apalagi Katolik, Konghucu dan Buddha. Jadi kalau ada di antara 5 agama tadi yang ingin masuk ke dalam agama Islam, mereka itu disebut dengan mu'alaf. Maka boleh kita memberikan zakat kepada orang tersebut. Ya, kenapa? Imannya masih lemah, masih ragu-ragu. Ya, masih belum yakin seutuhnya dia untuk masuk agama Islam. Makanya kita beri zakat, mudah-mudahan mantap hatinya untuk tetap di dalam agama Islam.
Terus yang kelima riqab. Siapa itu riqab? Hamba sahaya yang ingin merdeka atau disebut dengan istilah budak zaman dahulunya. Di zaman Rasulullah dulu riqab ini hamba sahaya atau seorang budak yang sudah merdeka maka boleh diberikan zakat kepadanya. Terus yang keenam ghorimin. Ghorimin ini siapa? Orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan yang halal. Kan ada tuh orang yang terlilit hutang sehingga kehidupannya susah. Maka kita boleh untuk memberikan zakat kepada orang tersebut. Paham nak Pak Rapis? Terus yang ketujuh fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Terus yang terakhir Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh, ya, bekal yang dia bawa dari rumah sudah habis semua. Enggak ada lagi yang mau dimakan. Apa lagi yang mau dimakan? Maka kita boleh berzakat kepada orang tersebut. Baik, selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kenapa Zizi? Apa yang mau ditanyakan, Nak? Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi di sini ada anak yatim ya. Ditanya sama Zizi, boleh nak kalau kita mau berzakat tapi kepada anak yatim? Ya, menurut di dalam Al-Quran, kita hanya boleh memberikan zakat kepada golongan yang 8 ini. Ya, bolehkah kita kepada anak yatim? Boleh dengan syarat, ingat, dengan syarat anak yatim itu termasuk kepada yang 8 ini. Bisa jadi anak yatim itu hidupannya miskin, berarti kita boleh berzakat kepadanya. Bisa jadi anak yatim itu kehidupannya fakir, maka kita boleh berzakat kepadanya. Ingat, kuncinya apa? Boleh apabila anak yatim itu termasuk golongan yang 8. Ya, pertanyaannya bagus. Baik, dilanjutkan. Sudah bisa lanjutkan? Terima kasih. Baiklah anak-anak Pak, sampai di sini untuk materi pembahasan tentang zakat. Sekarang anak-anak Pak, Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Ya, nanti dibentuk kelompoknya menjadi 2 kelompok dan nama-namanya sudah ada yang tertera pada pertemuan sebelumnya yang Bapak sebutkan. Ya, mulai dari sekarang bentuklah kelompoknya, duduk berdasarkan kelompoknya, nanti ada tugas yang akan Bapak berikan. Baik, silakan duduk. Sudah lengkap kelompoknya, anggota kelompoknya sudah? Baik, sekarang ini ada LKPD namanya nak. LKPD. Apa itu LKPD? Ada yang tahu? Enggak. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Jadi, ini lembaran ini akan Bapak bagi kepada Ananda masing-masingnya, semua mendapat. Tetapi dalam mengerjakannya boleh berkelompok. Yang boleh itu hanya dengan kelompok sendiri. Enggak boleh kelompok ini mau membantu kelompok ini. Begitupun sebaliknya. Bisa paham? Paham, Tum? Langsung aja dijawab di bawahnya. Ya, nggak usah pakai buku, langsung di bawahnya. Ya, langsung di bawah dibuat jawabannya. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak kasih waktu mengerjakannya yaitu selama kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit dari sekarang. Kalau ada yang ragu kiranya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tugas tersebut, boleh tanya nanti ya, isinya boleh kita bekerja sama dalam kelompok itu. Ya, boleh. Kita harus kompak dan bekerja sama dalam kelompoknya. Kalau ada yang ragu dengan pertanyaannya, boleh langsung tanyakan kepada Pak. Ya, apa? Idul Fitri dinamakan. Apa itu ibadahnya itu apa yang dinamakan? Seperti yang Pak jelaskan tadi. Ya, apa pertanyaannya? Itu. Ya, apa yang dinamakan itu? Ya. Bekerja sama dalam kelompoknya. Jangan sendiri-sendiri kita ya.
Kita ini dalam suatu perahu. Jadi kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan diri. Boleh, boleh. Gunakan bukunya, boleh. Boleh di Bali-Bali, dibaca-baca bukunya ke belakang. Kalau ada yang ragu, silakan dengarkan sama Pak ya. Nomor berapa anak yang ragu? Nomor 2. Orang yang melakukan zakat dinamakan. Ada di situ, yang mengeluarkan ya. Lihat bukunya ada. Ini nak. Coba baca ketentuan nih. Ada ketentuannya nih. Saya belakang. Nah, nomor 2 ini orang yang beragama Islam atau disebut dengan muzaki. Nah, Kedua kelompok sudah siap? Berarti kedua-dua kelompok ini sudah siap? Sudah selesai semua? Bagus. Baik. Sekarang kita coba mempresentasikan, menampilkan hasil kerjasamanya ya ke depan kelasnya. Nomor 1. Pembelian bahan makanan pokok yang hanya diberikan pada saat malam Idul Fitri dinamakan zakat fitrah. Zakat? Ya, bagus. Nomor 2. Orang yang mengeluarkan zakat dinamakan orang yang beragama Islam atau muzaki. Disebut dengan muzaki. Ya, 3. Golongan yang berhak menerima zakat merupakan Iya, 8 golongan. Betul. Lanjut nomor 4. Ya. Amil, bagus. Yang terakhir nak siapa yang bacakan? Ya. Beras, kentang dan jagung. Iya, bagus. Kasih aplaus untuk kelompok yang pertama. Baik, silakan duduk. Selanjutnya kelompok yang kedua dulu. Ya, Jelita. Iya, zakat fitrah. Bagus, sama, betul. Nomor 2. Apa? Muzaki, betul. Nomor 3. 8 golongan, betul. Lanjut, nomor 4. Siapa nomor 4? orang yang bertugas mengumpulkan zakat disebut Iya, disebut amil, bagus. Terakhir nak, nomor 5. Zakat fitrah, ya. Beras dan gandum, bagus. Kasih aplaus lagi untuk kelompok yang kedua. Baik, silakan duduk kembali anak-anak Pak. Iya, terima kasih banyak. Ini bagus-bagus semua ya. Tampil kedua kelompok menjawab pertanyaan yang diberikan semuanya dengan betul dan benar. Ya. Terus satu lagi koreksinya dari Pak. Nanti apabila kita tampil dalam berkelompok, usahakan sudah tersusun dalam membacanya nanti ya. Sudah ditentukan orang-orangnya ya. Ini perbaikan sedikit ya. Tapi semua jawaban yang telah dijawab oleh anak-anak Pak semuanya betul dan bagus. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Baik, oke. Sekarang sudah berakhir tentang lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, untuk sebelum penutup pembelajaran pada hari ini, Bapak sudah menyediakan satu buah game ya. Nanti di dalam game tersebut
anak-anak Pak semuanya akan dipanggil beberapa orang ya. Semuanya nanti di dalam kelompok itu ada yang utusan beberapa orang maju ke depan untuk menjawab. Ya. Ya, bertiga nanti terserah siapa yang mau diutus untuk menjawab pertanyaan yang Bapak kasih. Sudah paham? Baik. Ya. Sekarang kelompok mana yang mau tampil dulu? Satu orang yang akan maju. Siapa? Coba yang berani. Ayo. Ini bagus kelompok yang pertama. Silakan berdiri dulu di depan nak. Silakan spin it di bawah. Ya. Iya, ini pertanyaan berapakah golongan yang berhak menerima zakat? Ini jawab pilihannya. Betul. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok ini siapa yang mau maju? Ya, Jelita, bagus. Ini pertanyaannya, orang yang bertugas mengumpulkan zakat disebut orang yang Iya, betul. Bagus. Pintar-pintar semua ya. Selanjutnya dari kelompok ini kembali. Skor masih 1-1. Ya, easy, ayo. Ya. Di bawah ini yang boleh dijadikan untuk zakat mal adalah hewan ternak. Iya, betul. Bagus. Selanjutnya kelompok Citra. Ya. Tinggal 3 pertanyaan lagi. Skor masih 2-1. Tekan nak. Ya, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan disebut zakat apa? Zakat fitrah. Iya, betul. Ya, masih betul-betul semua ya. Bagus. Selanjutnya kelompok yang pertama. Lana. Ya. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5. Betul. Bagus. Kesempatan terakhir penentu. Ya, skor sekarang 3-2. Oke, silakan. Tunggu sebentar nak. Ini dah yang terakhir ya. Dah lanjut. Di bawah ini barang yang boleh untuk dizakat fitrah adalah beras. Ya, betul. Bagus. Ya, pertanyaan terakhir nggak ada spinnya lagi karena tinggal 1 lagi pertanyaannya. Berarti semuanya anak-anak Pak sudah mengerti dan paham tentang pembelajaran zakat fitrah. Bagus sekali anak-anak Pak. Dah sampai di sini. Ada yang masih ragu anak Pak tentang pengertian zakat, apa itu zakat fitrah, berapa pembagiannya, dan apa itu zakat mal? Ada yang masih belum paham? Sudah paham? Bagus. Ini sudah paham semua? Bagus. Berarti paham tem? Iya. Semangat sekali anak Pak ya. Mudah-mudahan ini pembelajaran bisa diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak tanya buat anak-anak Pak. Bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Senang, menyenangkan. Bagaimana dengan menggunakan model dan metode serta game tadi? Apakah ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu ini tersimpan di dalam kepala kita
selama-lamanya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Lillahi Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.